Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Sobat Sehat Penyakit Dalam yang saya cintai, Bapak Ibu, bagaimana rasanya setelah Lebaran atau setelah acara keluarga besar dengan hidangan rendang, opor, gulai, semua serba santan dan bersantan, perut terasa kenyang, lidah puas, tapi beberapa jam kemudian ada yang tidak beres. Tengkuk terasa berat. Kepala seperti terikat, kadang ada rasa tegang di pundak yang tidak biasa. Itu pertanda darah sedang kental. Bapak Ibu, itu pertanda lemak-lemak dari santan sedang beredar di pembuluh darah. Banyak dari kita yang tahu bahwa setelah makan bersantan, harus minum air hangat. Tapi tahukah Bapak Ibu? Ada satu rahasia kecil yang jauh lebih ampuh dari sekadar air hangat. Rahasia yang tersimpan di kulit buah yang selalu kita buang setelah memeras airnya. Buah yang kecil, hijau, dan selalu ada di dapur kita. Jeruk nipis. Saya punya seorang pasien, sebut saja Pak Harun, usia 67 tahun. Beliau suka sekali makan bersantan. Setiap kali habis makan rendang, beliau selalu mengeluh tengkuk berat, pusing, kadang sampai mual. Suatu hari, setelah pesta pernikahan anaknya, beliau mengeluh sangat berat, sampai tidak bisa tidur. Anaknya khawatir, takut stroke. Saya kebetulan ada di acara itu. Saya ambil 2 buah jeruk nipis, saya bakar sebentar di atas kompor, hingga kulitnya sedikit gosong, dan mengeluarkan aroma wangi. Saya minta beliau makan kulitnya, langsung bersama dagingnya, tanpa gula. Beliau heran, tapi karena percaya, beliau lakukan. 20 menit kemudian, beliau bilang, "Dok, tengkuk saya sudah ringan, pusingnya hilang." Bapak Ibu, kulit jeruk nipis yang dibakar sebentar ini ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyawa di dalamnya, yang disebut polimetoksiflavon, bisa 20 kali lebih kuat dari air perasannya untuk membersihkan lemak jahat di pembuluh darah. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu. Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin darah saya encer dan asal kota. Misalnya, saya ingin darah saya encer dari Surabaya. Saya akan doakan satu persatu. Sebelum kita masuk ke dapur, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu hal. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kami setiap minggu hadir menemani Bapak Ibu dengan ilmu-ilmu kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Kami menyajikannya dengan bahasa sederhana, dengan tempo yang tidak terburu-buru, seperti anak yang sedang merawat orang tuanya sendiri. Bapak Ibu, menjaga tubuh ini adalah bagian dari ibadah. Tubuh ini adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat sehat adalah dengan terus belajar, terus mencari tahu bagaimana cara merawat diri dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita ke dapur, saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja, gratis. Setelah itu, tekan juga ikon loncengnya, supaya setiap kali kami upload video baru, Bapak Ibu mendapat notifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan kuliah subuh kesehatan dari channel ini. Mari kita niatkan subscribe ini sebagai ikhtiar kita menjaga amanah tubuh. Saya tunggu ya, Bapak Ibu, tombol subscribe-nya ditekan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita siapkan kulit jeruk nipis yang akan kita bakar. Bapak Ibu, sekarang kita akan berkenalan langsung dengan kulit jeruk nipis. Jeruk nipis yang biasa kita gunakan untuk campuran sambal, untuk minuman, atau untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Ternyata menyimpan keajaiban di bagian yang sering kita buang, yaitu kulitnya. Kulit jeruk nipis ini mengandung senyawa yang sangat kuat untuk membersihkan lemak jahat di pembuluh darah. Tapi ada satu kunci penting. Kulitnya harus dibakar sebentar. Mengapa harus dibakar? Karena pemanasan ringan pada kulit jeruk nipis akan melepaskan senyawa polimetoksiflavon yang tersimpan di lapisan minyak atsiri kulitnya. Senyawa ini, menurut penelitian, memiliki kekuatan 20 kali lipat dibandingkan dengan air perasan jeruk nipis biasa. Inilah yang membuat kulit jeruk nipis bakar menjadi sapu lemak darah yang luar biasa. Sekarang, mari kita lakukan langkah demi langkah. Pertama,
siapkan 2 buah jeruk nipis segar. Pilih jeruk nipis yang kulitnya hijau cerah, tidak keriput, tidak busuk, dan terasa berat saat dipegang karena banyak airnya. Cuci bersih kedua jeruk nipis di bawah air mengalir. Gosok perlahan permukaannya dengan tangan untuk menghilangkan kotoran dan residu pestisida. Setelah bersih, keringkan dengan lap bersih. Kedua, sekarang kita akan membakar kulit jeruk nipis. Bapak Ibu bisa menggunakan kompor gas atau kompor minyak tanah. Nyalakan api kecil. Ambil jeruk nipis dengan pinset atau garpu, lalu dekatkan ke api. Putar-putar jeruk nipis di atas api, seperti kita membakar sate. Bapak Ibu akan melihat kulit jeruk nipis berubah warna. Hijau segar, perlahan menjadi hijau tua. Lalu muncul berkak-berkak kecoklatan, seperti gosong tipis. Proses pembakaran ini jangan terlalu lama. Cukup 1 hingga 2 menit saja. Bapak Ibu akan mendengar bunyi letupan kecil dari kulit jeruk nipis. Itu pertanda minyak katsiri di dalam kulitnya mulai keluar. Aromanya luar biasa, Bapak Ibu. Wangi jeruk yang sangat kuat, segar, dengan sedikit aroma smoky dari api. Aroma ini akan memenuhi dapur, membuat kita segar dan semangat. Setelah kulitnya terlihat sedikit gosong dan mengeluarkan aroma yang kuat, matikan api. Biarkan jeruk nipis dingin sebentar, jangan langsung dipegang karena masih panas. Ketiga, setelah dingin, potong jeruk nipis menjadi beberapa bagian. Bapak Ibu bisa membelahnya menjadi 4 atau 8 bagian, sesuai selera. Jangan buang kulitnya. Inilah bagian yang paling penting. Kulit yang sudah dibakar ini akan kita makan bersama dagingnya. Keempat, sekarang saatnya menikmati. Ambil 1 potong jeruk nipis bakar, masukkan ke mulut. Rasakan teksturnya. Kulitnya yang tipis dan sedikit gosong, akan terasa renyah, sedikit pahit, tapi tidak pahit seperti kulit mentah. Dagingnya yang asam segar, akan meleleh di lidah. Ada sensasi hangat yang unik, perpaduan antara rasa asam jeruk dan aroma smoky dari pembakaran. Saat ditelan, akan terasa sensasi hangat yang merambat dari tenggorokan ke perut, lalu ke seluruh tubuh. Bapak Ibu, jangan tambahkan gula, jangan tambahkan garam. Makanlah apa adanya. Rasa pahit dan asam itulah yang justru mengandung kekuatan penyembuh. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa dengan rasa pahit, bisa dimulai dengan setengah buah dulu, lalu perlahan ditingkatkan. Kelima, cara mengonsumsinya. Waktu terbaik adalah setelah makan besar yang bersantan, atau setelah Bapak Ibu merasa tengkuk berat dan kepala pusing. Bapak Ibu juga bisa mengonsumsinya secara rutin, misalnya seminggu 2 kali, untuk menjaga agar darah tetap encer dan pembuluh darah tetap bersih. Setelah makan 2 buah jeruk nipis bakar, Bapak Ibu akan merasakan perubahan dalam waktu 20-30 menit. Tengkuk yang berat akan terasa ringan, kepala yang pusing akan reda, badan terasa lebih enteng. Ini karena senyawa polimetoksiflavon bekerja cepat melarutkan lemak jahat di pembuluh darah, membuat darah mengalir lebih lancar. Saya ingatkan, ini bukan pengganti obat dokter. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki riwayat hipertensi, kolesterol tinggi, atau stroke, tetap konsultasikan dengan dokter. Tapi sebagai ikhtiar alami, sebagai pertolongan pertama, atau sebagai pencegahan, kulit jeruk nipis bakar ini adalah anugerah yang luar biasa. Bapak Ibu, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana. Bayangkan pembuluh darah kita ini seperti selokan di depan rumah. Setiap hari, selokan ini dialiri air. Kalau airnya bersih, selokan lancar. Tapi kalau banyak lemak dan minyak yang masuk, misalnya dari santan kental, lemak ini akan menempel di dinding selokan seperti kerak. Lama-lama, kerak ini menumpuk, mempersempit aliran air, bahkan bisa menyumbat total. Kalau di tubuh kita, sumbatan di pembuluh darah bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung. Nah, kulit jeruk nipis bakar ini seperti sabun atau pembersih khusus untuk kerak lemak di selokan. Senyawa polimetoksiflavon di dalamnya bekerja dengan cara melarutkan lemak jahat, memecahnya menjadi partikel-partikel kecil yang mudah dibawa aliran darah dan dibuang oleh hati. Ia juga mencegah lemak baru menempel di dinding pembuluh darah.
Yang membuat kulit jeruk nipis bakar lebih kuat adalah proses pembakarannya. Tanpa pembakaran, senyawa ini masih terperangkap di dalam lapisan minyak atsiri kulit. Dengan panas api, senyawa ini terlepas dan menjadi jauh lebih aktif, 20 kali lebih kuat dari air perasan jeruk nipis biasa. Jadi, Bapak Ibu, jangan pernah membuang kulit jeruk nipis lagi, terutama setelah makan rendang. Sekarang, Bapak Ibu, coba lakukan ini. Angkat tangan kanan, letakkan di tengkuk belakang, tekan perlahan. Apakah terasa kaku atau tegang? Sekarang, coba putar kepala perlahan ke kanan, lalu ke kiri. Apakah terasa ada tarikan atau bunyi? Itu pertanda darah sedang kental dan aliran ke leher tidak lancar. Sekarang, coba ambil nafas dalam, lalu hembuskan. Apakah terasa dada sesak atau lega? Tes sederhana ini akan memberi gambaran kondisi pembuluh darah Bapak Ibu setelah makan bersantan. Saya ingin cerita tentang Pak Harun. Beliau adalah pensiunan pedagang. Suka sekali makan rendang dan gulai. Setiap habis makan bersantan, beliau selalu mengeluh tengkuk berat. Suatu hari setelah pesta pernikahan anaknya, beliau mengeluh sangat berat sampai tidak bisa tidur. Wajahnya merah, matanya sayu, dan beliau takut kalau ini tanda stroke. Saya ambil 2 jeruk nipis dari dapur, saya bakar di kompor. Beliau heran, tapi saya minta beliau makan. Awalnya beliau ragu karena kulitnya pahit, tapi setelah beberapa potong beliau bilang, "Dok, ini aneh." Tengkuk saya mulai ringan. 20 menit kemudian, beliau sudah bisa tersenyum. Wajahnya tidak semerah tadi, dan beliau bisa tidur nyenyak. Sejak itu, setiap kali habis makan bersantan, Pak Harun selalu menyiapkan jeruk nipis bakar. Beliau bilang, ini seperti asuransi untuk pembuluh darahnya. Sekarang, di usia 69 tahun, beliau masih sehat, masih bisa menikmati makanan favoritnya, tanpa takut tengkuk berat. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sering merasakan tengkuk berat setelah makan besar. Coba mulai dari sekarang, siapkan jeruk nipis di dapur. Kalau habis makan rendang, bakar kulitnya, makan, dan rasakan sendiri keajaibannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung obrolan ini. Saya ingin merangkum pesan-pesan pentingnya. Setelah makan bersantan, darah kita bisa menjadi kental. Lemak menempel di pembuluh darah. Tanda-tandanya adalah tengkuk berat, kepala pusing, badan terasa tidak nyaman. Kulit jeruk nipis yang dibakar sebentar mengandung senyawa polimetoksiflavon yang 20 kali lebih kuat dari air perasannya untuk membersihkan lemak jahat di pembuluh darah. Cukup makan 2 buah kulit jeruk nipis bakar setelah makan bersantan, dan dalam 20 menit, darah akan terasa lebih encer, tengkuk lebih ringan. Tapi ingat, ini adalah ikhtiar alami. Tetaplah menjaga pola makan. Jangan berlebihan dalam mengonsumsi santan. Dan bagi yang punya riwayat penyakit serius, tetap konsultasi dengan dokter. Nah, sekarang saya punya satu permintaan. Ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Bayangkan saudara, tetangga, atau teman kita yang juga suka makan bersantan, yang sering mengeluh tengkuk berat setelah lebaran atau acara keluarga. Mereka butuh informasi ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, grup WA pensiunan. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada yang selamat dari stroke karena video ini, pahalanya mengalir untuk Bapak Ibu. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, gratis. Dan share, sekarang juga. Saya tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha membersihkan, bersihkanlah pembuluh darah kami dari lemak jahat. Lancarkanlah aliran darah ke seluruh tubuh. Lindungilah kami dari stroke dan serangan jantung. Berkahilah makanan yang Engkau berikan. Dan jadikanlah setiap rezeki yang kami makan menjadi energi untuk beribadah kepadamu. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit Dalam selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.